Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan memberikan informasi tentang apa yang harus kita benahi dulu gitu teman-teman ya, karena memang ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami kebingungan gitu teman-teman, mana dulu sih yang harus dibenahi gitu teman-teman ya, karena kita itu mempunyai dua gangguan. Yang pertama gangguan medisnya tentang asam lambungnya, yang kedua gangguan psikisnya tentang rasa atau perasaan, rasa takut, cemas, was-was, gelisah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita itu bingung ya kalau misalkan kita belum paham mana sih yang harus dibetulkan dulu, apakah medisnya atau masalah psikisnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami kebingungan tentang hal seperti itu, mana yang harus dibenahi dulu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Ternyata untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini dulu yang harus dibenahi. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman tonton videonya sampai habis, jangan di skip gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mohon tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share teman-teman. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dan sudah mengetahui bahwa kita itu terkenanya dua gangguan, misalkan gitu teman-teman ya. Yang pertama itu gangguan karena medisnya ya, karena pencernaannya sedang terganggu, kemudian psikisnya juga terganggu, perasaannya terganggu gitu teman-teman ya. Nah kita itu menjadi bingung ya, mana dulu nih yang harus dibenahi gitu teman-teman ya, apakah asam lambungnya saja dulu gitu teman-teman, atau misalkan psikisnya dulu, atau misalkan harus kedua-duanya gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita harus berpikir dengan logika gitu teman-teman, dan berpikir dengan wajarnya juga, kalau misalnya kita tangani berbarengan dua-duanya itu agak sulit teman-teman ya. Jujur pengalaman saya juga seperti itu, dan memang seharusnya seperti itu ya. Kita menangani medisnya, psikisnya juga kita tangani, kan gitu teman-teman ya, seharusnya memang seperti itu. Tetapi untuk menjalankan itu semuanya itu agak sulit. Sepengalaman saya teman-teman dulu juga sama lah, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian selalu mendengarkan mentor-mentor gitu teman-teman ya, kemudian selalu mendengarkan orang-orang yang sudah membaik, kemudian selalu mengikuti anjurannya juga, tetapi agak sulit juga. Orang lain itu selalu mengatakan ini harus ditangani dengan dua-duanya, harus berbarengan. Memang harusnya seperti itu, tetapi agak sulit juga. Ini gimana nih cara melakukannya? Kan gitu ya. Sementara kita psikisnya sedang normal, kalau seandainya asam lambungnya sedang tidak normal, itu psikis kita itu selalu mengikut menjadi tidak normal lagi. Ya, nah itu teman-teman, karena itu dipicu dari ketakutan kita sendiri teman-teman ya.
Ada begas sedikit, takut ada apa-apa. Ada perasaan tidak nyaman, takut ada apa-apa. Nah itu teman-teman, jadi ketika medisnya hadir, sensasi rasa tidak nyamannya itu dari medisnya hadir, psikis kitanya juga selalu hadir teman-teman ya. Berpikir tentang ini itu, ke hal-hal yang berbahaya, dan akhirnya sensasi dari psikisnya juga hadir lagi, dan kemudian di situ bercampur sensasi medisnya hadir, sensasi psikisnya juga hadir, dan kemudian di situ baru hadir yang namanya rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika untuk melakukan kedua-duanya, saya jujur agak sulit juga, dan akhirnya ketika saya berpikir dan ternyata mempunyai salah satu cara yang bersifat wajar dengan memakai logika juga teman-teman ya. Nah itu, nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kan seperti itu ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit saja yang walaupun itu tidak berbahaya sama sekali, kita itu berpikirnya itu selalu berpikir tentang bahaya, takut ini itu, takut menyebabkan kematian, kan seperti itu. Nah makanya ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian menjalankan metode seperti orang lain, saya harus menanganinya kedua-duanya berbarengan, tetapi agak sulit. Nah waktu itu saya berpikir wajarnya kalau seandainya mengingat tentang sensasi asam lambung itu sebetulnya kan tidak apa-apa, tidak berbahaya, tetapi sekarang kok rasanya sangat berbahaya gitu teman-teman, seolah-olah ini bakalan menjadi kematian. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika waktu itu ketika sulit menjalankan berbarengan kedua-duanya, saya hanya menjalankannya saja tentang psikisnya dulu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambungnya saya kesampingkan waktu itu ya. Jadi untuk sensasi asam lambung saya tidak dirasa-rasa teman-teman ya, karena sudah ditanamkan dalam pikiran bahwa sensasi asam lambung itu sebetulnya sensasi biasa teman-teman ya. Kita dulu juga mengalaminya gitu teman-teman. Sekarang terasa besar karena mental kitanya sedang terganggu. Nah jadi waktu di awal-awal ketika saya melakukan apa ya, capek ya, lelah dengan bagaimana nih cara menanganinya, kok agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu menyerah, saya justru malah membalikan sendiri gitu teman-teman ya. Ini psikisnya dulu yang harus dibenahi ya. Ketika psikisnya dibenahi, ketika berpikir dengan logika, ketika berpikir dengan wajar teman-teman ya, masa bodohnya ada, rasa cueknya ada. Nah kalau seandainya itunya sudah hadir teman-teman ya, segak nyamannya saja dari asam lambung itu kita akan sepelekan teman-teman ya. Nah itu karena ketika dulu juga gitu ya, ketika sensasi asam lambung hadir kayak macam begah, mual, perut panas, dada terasa sesak, itu kita biasa-biasa saja teman-teman ya. Nah berarti fix yang lebih dominan harus kita tangani dulu itu adalah psikisnya dulu teman-teman ya. Kalau seandainya mental kita itu mental baja, kalau seandainya mental kita itu mental kuat teman-teman ya, tidak serba takut ini itu, sensasi sebanyak apapun yang hadir di dalam diri kalian, kalian tidak takut teman-teman, tidak cemas. Sakit sih sakit iya teman-teman ya, tetapi kalian tidak cemas gitu teman-teman ya. Kayak macam sensasi psikis itu sering mengalami demam teman-teman ya. Dulu padahal kalian juga mengalami demam, cuman demam dulu kalian itu mungkin karena kepanasan, karena kelelahan, kecapean teman-teman ya. Nah sekarang kalian mengalami demam, itu kalian menjadi takut tersendiri teman-teman, padahal demam itu hal yang biasa teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang membenahi dulu psikisnya, harus berpikir wajar, kemudian mentalnya kuatkan lagi, keberaniannya diadakan lagi teman-teman ya. Demam setiap hari juga kalian tidak akan cemas teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ketika kalian mengalami demam, kalian tidak cemas, tidak was-was, tidak gelisah, tidak takut gitu teman-teman ya. Jadi fix kalau seandainya kalian ingin ya mengurangi rasanya gitu teman-teman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tangani saja dulu mentalnya teman-teman ya. Kalau mental kalian menjadi mental baja, separah apapun kalian sakit, itu kalian tidak takut teman-teman ya. Nah itu, nah justru yang lebih mengganggu itu saat ini itu adalah ketakutan kalian teman-teman, was-was kalian teman-teman ya. Jadi ada kelayangan sedikit, kalian mengalami cemas gitu teman-teman. Padahal kelayangan biasa gitu teman-teman. Dulu juga kalian sering mengalami kelayangan. Ketika duduk kemudian berdiri suka agak kelayangan. Kalian biasa-biasa saja, enjoy saja. Kalian cuma duduk diam begini, nanti juga hilang sendiri kelayangannya, kalian lakukan lagi jalan-jalan, atau lakukan lagi beraktivitas, atau lakukan lagi ngobrol. Tetapi saat ini ketika kalian duduk kemudian bangun, kemudian ada kelayangan,
kalian menjadi cemas teman-teman ya. Nah itu padahal kalau misalnya mental kalian itu menjadi mental baja atau pemberani lagi gitu teman-teman, kemudian rasa cueknya sudah besar gitu teman-teman ya, itu ketika kalian kelihatan kalian tidak akan takut teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi kalau seandainya kalian tidak bisa menangani kedua-duanya, karena memang seharusnya dua-duanya langsung teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sulit untuk menjalankan dua-duanya, gitu, akalin saja gimana caranya mental kita itu menjadi mental baja lagi. Jangan serba takut ini itu. Tetapi Pak sulit nih kalau seandainya ada sensasi yang hadir itu, pasti rasa cemas itu hadir gitu teman-teman, pasti pikiran negatif itu hadir gitu teman-teman. Nah itu sulitnya di situ mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang jangan terlalu merasa-rasa, jangan terlalu banyak mikir-mikir teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kalian mikir-mikir, ini apa lagi nih? Wah pasti ini nggak nyaman lagi. Kemudian rasa tidak nyamannya itu dirasa-rasakan, kemudian jadi tambah besar, akhirnya kalian jadi tidak nyaman sepenuhnya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis. Gitu teman-teman. Jadi ketika waktu dulu juga sama lah. Ketika mengalami kelayangan sedikit, kemudian dirasa-rasa, dipikirkan lagi, aduh ini kelayangan lagi nih. Takutnya kelayangannya itu berlebih, kemudian menjadi pingsan, kemudian menjadi berlebih gitu teman-teman ya, kemudian menjadi kematian. Nah itu teman-teman akhirnya dirasa-rasa. Nah ketika dirasa-rasa terus, dipikirkan terus, dan akhirnya yang harusnya kelayangannya cuma sedikit, akhirnya semakin membesar, dan akhirnya kelayangan, dan akhirnya mengalah sendiri, akhirnya rebahan gitu teman-teman, kemudian duduk santai begini, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya dari mulai sekarang benahi saja dulu mentalnya. Ketika mental kalian menjadi pemberani lagi, mental kalian menjadi mental baja lagi, rasa cueknya kalian sudah hadir lagi gitu teman-teman, kemudian belajar masa bodohnya itu sudah setiap hari, sudah normal lagi. Jadi apapun yang terjadi masa bodoh gitu teman-teman ya. Separah apapun penyakit kalian atau sensasi yang kalian alami gitu teman-teman ya, kalian tidak akan cemas teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tidak cemas, maka kalian berpikirnya akan dengan secara wajar, kemudian bisa melakukan tindakan penanganan dengan yang wajar juga teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya kalian misalkan sakit bagian punggung gitu teman-teman, karena memang ada rasa cemas, kemudian ototnya menegang, itu bagian punggung itu terasa berat teman-teman. Dan kalau seandainya kalian belum paham, oh itu dari efek stres atau terlalu banyak pikiran, kalau seandainya kalian belum memahami ke sana, kalian pasti larinya itu mengarah-arah ke hal-hal yang lain. Waduh ini penyakit apa lagi? Waduh ini jangan-jangan penyakit berat gitu teman-teman. Dan kemudian yang kalian rindukannya itu googling, kemudian mencari-cari informasi teman-teman ya. Nah justru itu akan menjadi ketakutan tersendiri, karena mengarahnya itu selalu ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Tetapi kalau mental kalian mental baja teman-teman, mental kalian mental yang sangat super sekali, tidak ada rasa takut. Ketika ada pegal-pegal, kalian berpikirnya seperti ini pasti banyak pikiran nih, tadi memikirkan apa ya. Nah makanya ketika ada orang-orang ayo bikin masalah kayak macam harus berpikir dengan banyak, kalian pasti menolaknya teman-teman ya. Nah itu, dan akhirnya ketika kalian relax, nyantai, karena berpikirnya sudah berpikir logika, berpikir wajar, kemudian melakukan tindakannya juga tindakan yang wajar teman-teman ya. Oh ini dari penegangan otot, saya harus relax. Kemudian ketika relax, nyantai, itu otot-ototnya akan kembali normal lagi, dan rasa pegalnya itu hilang teman-teman ya. Karena untuk pegal-pegal itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, setiap hari itu dominan hadir teman-teman ya. Kita dipijit, enakan 1 jam 2 jam, ketiga jamnya datang lagi. Itu yang namanya pegal-pegal bagian punggung, kayak macam memikul beban berat gitu teman-teman ya, itu selalu hadir. Nah tetapi ketika kalian berpikir wajar, oh ternyata itu dari efek stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman, dan akhirnya ototnya menegang, jadi kalian itu tidak merindu-rindukan tukang pijit, tidak merindu-rindukan harus pakai obat apa. Tetapi kalau misalnya kalian sudah paham, itu paling kalian cukup santai, relax, kemudian gimana caranya supaya nyaman, tenang, dan ketika tenang, nyaman, ya punggung itu sudah tidak berat lagi, tidak ada penegangan otot lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang
masih penasaran tentang Pak, kemarin itu saya komentar katanya kemudian jarang dijawab. Mohon maaf sekali teman-teman ya atas keterbatasan saya, karena memang untuk menjawab di kolom komentar itu sangat banyak sekali. Bayangkan dalam satu video itu bisa 300, 400, 500 pertanyaan gitu teman-teman. Sementara video saya itu sudah banyak. Bayangkan saja satu video itu misalkan yang bertanyanya itu taruh aja 100. Kalau misalkan dikalikan 10 juga itu udah 1000 teman-teman ya. Dan bayangkan saja video saya itu udah berapa ya, banyak sekali ya. Nah makanya mohon maaf sekali ketika ada yang bertanya kemudian belum sempat saya jawab, mohon maaf sekali. Tetapi kalian tidak usah penasaran, kalian cukup mengikuti video-video saya biar kalian itu paham teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu butuh pemahaman sih sebetulnya ya. Kalau misal kalian paham tentang gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian justru nanti akan menganggap ringan gitu teman-teman, karena memang ringan sih sebetulnya ya. Kalau misal kalian tidak selalu diikuti dengan perasaan gelisah, was-was, kemudian bingung, itu pasti kalian akan menganggapnya ringan karena memang ringan ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian mohon maaf sekali ya bagi teman-teman yang masih sering bertanya kemudian sampai ada yang marah juga, Pak saya itu bertanya kok nggak pernah dijawab. Saya bilang pertanyaan yang mana, udah lupa gitu ya, berarti dia udah sembuh ya. Nah itu teman-teman ya, minimal sudah melewati sensasi yang dirasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah. Saya tidak akan panjang lebar hari ini karena memang pekerjaan masih banyak teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali, videonya saya tidak akan panjang lebar. Yang penting kalian sudah tahu persis bahwa untuk menangani gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian kalau misalkan harus menanganinya berbarengan kedua-duanya teman-teman ya, nggak usah khawatir, karena memang asam lambung dan asam psikosomatis lebih dominan 99%-nya itu dari perasaan kita teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian nanti bisa berpikir wajar, kalau seandainya ada sensasi itu kalian akan menganggap wajar, kemudian akan menjadi ringan juga. Yang harus kalian lebih dibenahi itu di mentalnya saja dulu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu ya. Jadi ketika mental saya itu mental baja, ada sensasi sedikit saja itu saya belajar cuek, masa bodoh. Jadi akhirnya ya terasa ringan, karena memang ringan sih sebetulnya ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu semuanya juga sensasinya itu sensasi rumahan, dan bisa kita tangani dengan secara rumahan juga. Cukup dengan sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas, itu pasti kalian akan membaik lagi. Semuanya seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian menjaga makannya juga, dari mulai jam makan, kemudian jenis makanannya juga, itu kalian asam lambungnya tertangani. Nah itu teman-teman. Dan kemudian tips saya agar kalian itu menjadi pemberani lagi, agar kalian itu mentalnya menjadi mental baja lagi. Yang namanya mental itu butuh dilatih. Nah cara latihannya gimana Pak? Kalau misalkan untuk melatih mental itu gimana caranya? Kalian cukup sering jalan-jalan di luar saja, hindari terlalu banyak di dalam ruangan gitu teman-teman ya. Jalan-jalan keluar, nanti ketika jalan-jalan keluar kalian sering melihat pemandangan, orang lalu lalang, bersosialisasi dengan orang lain, tanpa disadari nanti ada sifat rindu ya, rindu ingin melakukannya lagi. Dan ketika rindu, justru kalian itu akan mengesampingkan tentang sensasi yang hadir, kemudian rasa-rasa yang tidak nyaman gitu teman-teman. Di situ rasa cuek sudah hadir. Nah di situ baru mental kalian akan tumbuh sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin Pak bagaimana cara melatih mental kita itu, kalian bukan melatih mental itu bukan dengan kayak macam bertinju atau latihan silat, bukan teman-teman ya. Cukup jalan-jalan saja, hindari terlalu sering di dalam ruangan gitu teman-teman ya. Bersosialisasi dengan orang lain, jalan-jalan ke sawah, ke gunung, lihat pemandangan. Dan itu untuk jalan-jalan itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Selain melatih psikis, melatih mental, olahraga kalian juga dapat teman-teman, aliran darah lancar, aliran oksigen lancar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal bisa menemani kalian saat ini yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa,
Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik emosinya, moodnya, semangatnya, tertawanya, dan semuanya yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.